Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Muslimin. Saya mahasiswa administrasi di FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Universitas 11 April Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelas 7B akan mempresentasikan tentang materi singkat perkuliahan, yaitu administrasi dan hukum pajak. Nah, alangkah lebih baiknya kita akan mengetahui dulu tentang bagaimana sejarah pemungutan pajak ya. Nah, pada mulanya pajak belum merupakan pungutan ya, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja. Nah, bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran, diwajibkan melakukan pekerjaan demi kepentingan umum ya, seperti upeti. Ini berlaku untuk hanya bagi rakyat di daerah kerajaan saja, tetapi berlaku juga bagi daerah jajahannya ya, seperti mungkin Indonesia seperti waktu dijajah Belanda atau Jepang itu melakukan upeti kepada Belanda dan kepada Jepang. Nah, pada abad pertengahan terbentuknya negara-negara nasional dan terciptanya pemisahan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi raja, maka pajak berubah yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak. Oleh siapa? Nah, oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan ya, atau dapat dilakukan karena sudah tertera atau sudah keluar undang-undangnya yang mengatur tentang perpajakan. Sejak zaman penjajahan Belanda, undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak itu ada beberapa macam ya, banyak sekali. Termasuk yang pertama ada ordonasi rumah tangga, yang kedua ada aturan bea materai. Nah, yang ketiga ada ordonasi bea balik nama, ada ordonasi pajak kekayaan, ada ordonasi pajak kendaraan bermotor, ada ordonasi pajak upah, ada ordonasi pajak potong, ada ordonasi pajak pendapatan, ada undang-undang pajak radio, ada undang-undang pajak pembangunan, dan ada undang-undang pajak peredaran. Nah, kemudian pada tahun 1983 dilakukan reformasi terhadap undang-undang perpajakan dengan menetapkan 5 undang-undang, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 ya, yaitu dikeluarkan tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, ada pun juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang PBB. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Itu secara singkat tentang perpajakan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang administrasi dan hukum pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya menurut para ahli. Di antaranya ada menurut Dr. Rohmat Sumitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan ya, dengan tidak mendapat jasa imbal atau kontrapretasi ya, yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, di sini juga ada fungsi pajak. Nah, di antaranya fungsi pajak itu ada 4 ya. Ada budgeter, ada government, ada redistribusi, dan ada demokrasi. Nah, fungsi pajak di Indonesia yang keempat yang sudah tadi saya sebutkan diantaranya yaitu budgeter yaitu penerimaan negara,
reguler, yaitu mengatur perekonomian untuk pertumbuhan lebih cepat, demokrasi penjelmaan ke keluarga ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum pajak. Nah, di sini ada definisi hukum pajak. Definisi hukum pajak ya secara sederhana yaitu suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, ada hukum pajak yaitu mengatur apa saja sih hukum pajak itu? Di antaranya ada 6 di sini ya. Yang pertama, ada siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak kepada pemerintah. Terus ada timbul dan hapusnya utang pajak. Terus ada cara penagihan dari pajak itu sendiri ya. Dan yang terakhir, cara mengajukan keberatan dan banding daripada pajak itu sendiri. Terus ada kedudukan hukum pajak ya. Ada kedudukan hukum pajak. Nah, di sini ada bagan ya. Di samping kita bisa lihat ada hukum, diantaranya mengatur kepada 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Diantaranya hukum perdata yaitu mengatur tentang personalistik, terus familiaristik, warisan atau harta kekayaan. Terus lihat juga yang hukum publik, yaitu hukum publik ada mengatur keempat ya. 2 diantaranya yaitu hukum pajak dan hukum pidana. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari hukum pajak itu sendiri. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang dasar hukum pajak. Nah, yang pertama ada teori asuransi. Nah, pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi ya, yaitu masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Itu teori asuransi. Selanjutnya ialah teori kepentingan. Di sini negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Itu menurut teori dari kepentingan. Selanjutnya ialah teori gaya pikul. Nah, di sini tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama atau adil ya, sesuai gaya pikul dengan ukuran besarannya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Jadi tidak bisa tumpang tindih gitu ya pajaknya, dilihat dulu dari ekonomi mungkin atau keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya adalah teori bakti, disebut juga teori kewajiban. Teori bakti ialah pajak adalah mutlak ya. Jadi pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat kepada negara ya, untuk keberlangsungan suatu negara lebih maju ke depan dan untuk memberikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Jadi saling timbal balik aja gitu. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang asas pemungutan pajak. Di antaranya asas pemungutan pajak itu ada 3. Ada asas domisili, ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Ada 3 juga. Ada assessment system, ada self assessment system, dan 3 withholding system. Nah, ini penting juga nih. Ada timbul utang pajak. Nah, 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak ada 2. Ada ajaran formil dikeluarkannya SKP oleh Fiskus dan ajaran material berlakunya UU. Nah, dan berakhirnya utang pajak dapat disebabkan oleh 4. Pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, dan pembebasan, dan penghapusan. Kemudian ada hambatan pemungutan pajak. Ada hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 1. Perlawanan pasif, perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena ada keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Yang kedua, perlawanan aktif ya, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Kemudian ada pembagian pajak. Di sini ada tabel tentang pembagian pajak. Nah, ada pajak digolongkan ke dalam 3. Ada golongan, wewenang pemungutan, dan sifatnya, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan golongan ada 2. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan wewenang pemungutan, ada pajak pusat langsung ke negara dan pajak ke daerah. Dan yang terakhir berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah atau kata yang
kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri saja perjumpaan saya pada video kali ini. Tonton terus video selanjutnya dan video next tentang presentasi singkat sederhana tentang materi perkuliahan. Saya tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.